Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Fauziah, kelas 10 Tekvar 2, nomor absen yaitu 17. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil PPT yang telah saya buat dan teman-teman buat beberapa waktu lalu tentang usaha dan kewirausahaan. Tahukah Anda bahwa bidang farmasi bukan hanya tentang obat saja, namun kita sebagai farmasi bisa mendirikan sebuah usaha, yaitu misalnya apotek dan pabrik industri. Kemudian, jika kita ingin mendirikan sebuah apotek atau pabrik farmasi, maka kita harus memenuhi beberapa persyaratannya. Namun, sebelum itu, mari kita bahas apa itu usaha dan kewirausahaan. Kewirausaha adalah sebuah usaha yang sumber dayanya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha, terutama dalam hal pemasaran produk dan permodalan usaha. Namun, ada beberapa definisi wirausaha menurut para ahli. Pertama, menurut Burkes 1993, wirausaha adalah seseorang atau pelaku usaha yang mengelola, mengorganisasikan sebuah usaha dan berani menanggung resiko dari memulainya usaha tersebut. Kemudian menurut GPSI 1803, wirausaha adalah pelaku usaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis dan tingkat produktivitas yang rendah menjadi tinggi. Kemudian apakah itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah keahlian atau kemampuan yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam mendirikan usaha dan orang tersebut mampu mengorganisasikan dan mengelola, dan orang tersebut berani menanggung risiko dari usaha yang dimulainya tersebut. Lantas, apa saja contoh kewirausahaan atau wirausaha yang ada dalam bidang farmasi? Contohnya yaitu apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek farmasi oleh apoteker. Hal ini menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. A. Syarat dan izin mendirikan apotek. 1. Surat permohonan izin usaha apotek. 2. Surat perjanjian akta notaris antara apoteker dan pemilik sarana apoteker atau PSA. 3. Surat pernyataan apoteker tidak terlibat dengan undang-undang kefarmasian disertai materai 6000. Surat penugasan, surat apoteker, dan ijazah apoteker farmasi. Surat pernyataan apoteker tidak bekerja di apotek, instansi, atau perusahaan lain disertai materai 6000. Fotokopi kartu tanda pemohon apoteker. Ijazah asisten apoteker, surat penugasan asisten apoteker bila keduanya perlu. 8. Surat pernyataan asisten apoteker akan bekerja full time di apotek tersebut disertai materai 6000. 9. Surat pernyataan asisten apoteker tidak bekerja di apotek, instansi, atau perusahaan lain disertai materai 6000. 10. Fotokopi kartu tanda penduduk asisten apoteker. 11. Situ atau surat izin tempat usaha. 12. Daftar tenaga kerja. 13. Pas foto ukuran 4x6 3 lembar dan 3x4 2 lembar. Setelahnya sudah dapat diurus surat izin mendirikan apotek atau SIMA. Namun mendapatkan SIMA ini harus dipersiapkan beberapa dokumen, yaitu 1. Fotokopi akta notaris. 2. Fotokopi KTP apoteker dan asisten apoteker. 3. Fotokopi ijazah farmasi atau apoteker dan surat izin kerja SIK apoteker. Fotokopi sewa menyewa gedung minimal 2 tahun atau fotokopi sertifikat hak milik apabila gedung milik pribadi. 5. Fotokopi CUP. 6. Fotokopi UGG atau HO. B. Persyaratan atau perlengkapan lain yang harus dipenuhi yaitu 1. Memiliki HO atau Hyundai Ordnance. HO adalah surat keterangan izin tempat usaha yang dapat diurus di Biro Perekonomian di daerah tempat mendirikan usaha. 2. Memiliki CUP atau surat izin usaha perdagangan
yang dapat diurus di Departemen Perdagangan dan Perindustrian daerah masing-masing. 3. Memiliki surat izin apotek bagi apotek. C. Prosedur pengajuan pendirian apotek. 1. Ajukan permohonan izin apotek ke Dinas Kesehatan tingkat kabupaten atau kota dan diajukan oleh apoteker. Dalam pengajuan ini menggunakan form apoteker 1, form APT 1. 2. Setelahnya permohonan Anda akan diproses oleh pihak Dinkes yang bekerja sama dengan BPOM untuk melihat secara teknis terkait kesiapan pendirian apotek. 3. Selanjutnya, jika sudah mendapatkan rekomendasi dari BPOM, maka akan dilaporkan ke pihak Dinas Kesehatan dan sampai tahap dapat diajukan kembali surat permohonan kesiapan pendirian apotek. 4. Lalu sambil menunggu waktu, pihak Dinas Kesehatan akan mengeluarkan surat izin apotek. Lamanya proses perizinan tergantung dari banyaknya antara permohonan surat izin usaha. Namun, rata-rata permohonan membutuhkan waktu selama 14 hari. Kemudian, setelah kita mendirikan sebuah apotek atau pabrik industri, kita harus tahu macam-macam obatnya. Bagaimana kita melihat obat-obat tersebut? Maka kita lihat dari simbolnya. 1. Simbol pohon, yaitu obat herbal, misalnya tolak angin. Kemudian, simbol 3 bintang, contoh obatnya Kiranti dan diabet. Simbol serpihan salju berwarna hijau, contohnya yaitu Setimono. 4. Simbol hijau dengan lingkaran hitam atau obat bebas, misalnya yaitu paracetamol seperti Panadol, Paramek, dan sebagainya. Simbol biru dengan lingkaran hitam atau obat bebas terbatas, misalnya yaitu obat untuk influenza, misalnya Insana, Bodrex, Lodecon, dan Remafar. Kemudian simbol huruf K dalam lingkaran merah, artinya yaitu obat keras dan psikotropika, misalnya yaitu asam mefenamat, spasmiral, neuralgin, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir simbol palang merah, yaitu obat bius. Itulah tadi ketika kita akan mendirikan sebuah apotek. Kemudian nomor 2, kita akan membahas industri kosmetik. Apa itu kosmetik? Kosmetik adalah bahan yang bisa dioleskan kepada bagian luar tubuh, misalnya dioleskan kepada kulit, gigi, bibir, rambut, kuku, atau bagian luar lainnya yang bertujuan untuk mewangikan, menghilangkan bau badan, dan mengubah bentuk penampilan dari yang kurang baik menjadi baik. Hal ini menurut Undang-Undang terkait produksi dan pengedaran kosmetika, yaitu Permenkes RI nomor 1175 Menkes per FIII 2010. 1. Perizinan golongan A, yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika. 1. Persyaratan: memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuat, memiliki fasilitas laboratorium, wajib menerapkan cara pembuatan kosmetika yang baik atau CPKB. B. Permohonan izin. 1. Surat permohonan, fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri yang telah dilegalisir, kemudian nama direktur atau pengurus, kemudian fotokopi kartu tanda penduduk direksi perusahaan atau pengurus. Susunan direksi atau pengurus dan surat pernyataan tidak terlibat dalam penyelenggaraan UU di bidang farmasi, fotokopi akta notaris pendirian perusahaan yang telah disahkan sesuai ketentuan perundang-undang, fotokopi nomor pokok wajib pokok, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dana bangunan yang disahkan oleh kepala badan, bentuk dan jenis sediaan kosmetika yang dibuat dan daftar peralatan yang tersedia, surat pernyataan kesediaan bekerja sebagai apoteker penanggung jawab, fotokopi ijazah dan surat tanda registrasi apoteker atau STRA penanggung jawab yang telah dilegalisir. 2. Perizinan golongan B, yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan
dengan menggunakan teknologi sederhana. A. Persyaratan: memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknik kefarmasian sebagai penanggung jawab, memiliki fasilitas produksi dan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat, dan mampu menerapkan higiene, sanitasi, dan dokumen sesuai CPKB. Untuk permohonan izin sama seperti perizinan golongan A. Tanpa adanya usaha dan kewirausahaan seperti contoh di atas, obat tidak akan dapat diproduksi atau didistribusikan secara luas. Walaupun begitu, banyak hal yang kita pelajari di bidang farmasi ini. Kita harus tetap semangat dan pantang menyerah untuk menggapai impian kita. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.